Permasalahannya ini loh, kenapa sampai Jakarta pun, sampai Medan pun, kenapa namanya nasi kucing? Koran nasi asu, nasi opor. Lah, kowe muni asu lirik. Sugeng kepanggihan malih wonten channel usul_asal. Artinya Waton usul ditampa wae. Oke guys, ketemu lagi ya di usul_asal. Terima kasih masih ngikutin terus di channel kita. Yes. Kali ini kita bahas yang berat-berat banget lah. Kalau kemarin kan yang ringan-ringan, Ya. sekarang yang berat-berat. Apa itu, Bro? 3 ceret. 3 ceret surungan. Itu cluenya ya. Cluenya. 3 ceret surungan, duduknya bisa bebas. Ya. Oleh ini kita. Nah, Aku ora iso. Satu-satunya di dunia hanya ada di Indonesia. Ya. Aku tahu. apa? Tukang becak. Oke, di sini kita sebut orang Jogja bilang atau orang manapun ya dari Jakarta juga nyebut ini adalah fenomena angkringan. Yes. Nah, Angkringan, tapi sebutan di Jawa Tengah, khususnya Solo ya, itu namanya hik. Nah, aku pernah tanya temen Solo, hik ini apa toh? Ternyata dia nggak bisa jawab juga. Kalau pengalaman aku selama di Semarang, head itu, jadi dia makan tapi keseratan karena posisinya nggak ada sayur. Jadi nah ihi apa? Nah, ihi maupun kita. Jadi kita bahas angkringan. Awal mula angkringan ini dari mana? Di literatur itu awal mula angkringan itu dari Klaten. Terus menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi untung ya Bu ya, tidak franchise ya Bro. Tidak franchise dan tidak dipatenkan. Oh, tidak dipatenkan. Ya, orang dipatenkan. Itulah kita menghargai rata-rata orang Indonesia itu seperti itu. Mereka tidak pelit. Nah, tidak pelit berbagi. Jadi Sarak. nggak perlu dipatenkan. Ya, nek wong Jawa saya ora sarak, ora rakus gitu. kalau aku bukan orang Indonesia ya, tapi orang Indonesia yang dulu. Orang-orang Indonesia yang dulu itu mereka punya grade dan mereka mempersembahkannya itu kepada bangsanya lagi. Karena kalau sekarang kan usaha sebentar franchise, usaha sebentar franchise. Paten kan. paten. Oh, masalah potong rambut paten kan nggak boleh orang niru. Bisa masuk jalur hukum. Wah, pelit toh. Berarti lupa jati dirinya. Dan akhirnya orang malah jadinya berantem tuh. Berantem. Banyak di media di banyak Iya. ribut masalah nama lah, masalah cara makanannya lah. Mungkin udah mulai bergeser dulu zaman ini. Bergeser apa? Ya, yang dulu dengan penuh terbuka, berbagi. Sekarang mulai ujung-ujungnya duit. Ya. Tapi sekarang angkringan sudah mulai bagus ya tempatnya di Malioboro. Kalau teman-teman itu dari Tugu ke selatan ya, itu Oh, angkringan kopi jos. ya, Ya. nah, itu sekarang udah pindah ke yang namanya Sakem. Ya, sudah. Sakem gandulas. Nanti luka lama. Makanan pun juga bermacam-macam ya bro. Ya. Kita bahas makanannya. Ada namanya nasi kucing. Ngopo kok disebut nasi kucing? Oh bro, kok sebutannya nasi kucing kenapa yo? Satu, nasi penaan kecil dibungkus daun pisang plus koran ya, dikareti bro. Perkurangnya iso diwaca. Diwocok. Terus kemudian sambal teri ini. Nah, kucing kan identik dengan suka ikan teri. Nah, akhirnya sebutannya nasi Jadi kucing. angkringan itu juga pembina masyarakat supaya suka membaca ya. Oh iya. Karena dibungkus angkringan itu kan ada koran. Iya. Nah, itu harus dibaca, harusnya dibaca loh.
janjane. Mahasiswa nggak bisa memanfaatkan karena di situ sebetulnya ya kayak Google itu mau coba perkosaan per ini Ya. dari kertas itu. Dari kertas itu. Jadi bisa ngisi perut dan bisa ngisi otak. Nah, Kenapa nasi kucing itu dibungkus dengan karet, Bu? Sebenarnya itu Ada filosofinya juga. ada. Filosofinya adalah saat orang frustasi pasti keangkringan fresh. Ini untuk mana? Ya begitu dibuka karetnya, artinya ambiar. Kalau sebuah angkringan nih loh, buka karetnya, biok gitu. Tapi kalau aku melihat filosofi dari nasi angkringan ya, nasi kucing. Artinya bahwa kita itu sehebat-hebatnya kita tuh harus juga bisa menghargai Kucing. makanan. Oh, dia menghargai kucing. Menghargai makanan walaupun itu mungkin sekelasnya kucing, kita masih bisa menikmati. Artinya bukan makanan yang mewah saja bisa kita nikmatin, tapi nasi bungkus yang sederhana itu pun kita bisa nikmatin. Itu sih kalau aku. cuma permasalahannya ini loh, kenapa sampai Jakarta pun, sampai Medan pun, kenapa namanya nasi kucing? Orang nasi asu, nasi opor. Ya, boleh muni asu lirik. Sebenarnya untuk istilah nasi kucing kenapa bukan nasi asu? Sebenarnya untuk masakan yang nasi asu, sayur asu itu ada. Cuman nggak dinamain itu. Apa? Lah gulai balungan itu. Gulai asuran. Iya kan? Itu lah. Gulai balungan. Nah, namanya tengkleng. Juga terkenal juga. Terus kenapa challenge-nya rata-rata nih ada 3? Ya. Itu menarik. Kok tidak 4 gitu ya? Nah, tidak 4, tidak 5. Aku sudah tahu jawabannya. Apa? Kalau caretnya lebih dari 3 dan 6, berarti ntar sangkanya bukan jualan makanan, jualan ceret. Ternyata guys, 3 ceret itu isinya air putih panas, wedang jahe ya, jahe yang sudah jadi, kemudian teh. Nah, kenapa kok itu 3, tidak 5, tidak 6 tadi? Bayangin kalau ada 4, 5 atau 6, aku toh isi AO, toh isi arah, ya dan lain-lainnya toh. Wah, oplosan segala macam kan repot. Sebetulnya boleh 5, 6. Boleh. Cuman karena tempatnya kan memang maksimal 3. Oke. Terus kemudian di bawahnya untuk bakar, kemudian kan ada sate bro. Nah, ada telur ditusuk-tusuk. Ya mungkin karena namanya ditusuk dan sate kan ditusuk dibakar. Nah untuk memudahkan disebut sate. Wah, ini bahaya. Apa? Jangan sampai bojomu kok sate. Jadi ditusuk jadi sate. Malas dulu. Kalau kita selalu buat sate. Iya. Iya. Tongseng. Ini kan memang asik dibicarakan ya. Dan dari tahun ke tahun bentuknya seperti itu. Jadi Menunya tadi betul yang dia ngomong Agung tadi bahwa itulah kearifan budaya. Orang-orang kita nggak mau matenkan. Coba kayak yang dodol ayam Kolonel siapa itu patenkan semua toh. Sekomandan negara mana? Tekan kene. Kalau itu dari Klaten dipatenkan, Dian itu. Tapi angkringan juga udah ada di Amerika. Ada. Nah, kemarin aku dapat tamu dari Amerika, dia bilang ada angkringan di sana. Tapi namanya bukan angkringan. Apa? Angkringan. Nah, Dan harganya kalau nasi kucing itu antara 1.000 sampai 2.000 loh. Ada yang 3.000. 3.000. Tergantung tempatnya dia jual. Belum lagi ada namanya kopi ya, kopi yang kopi jos itu. Oh iya itu. Ya. Itu paling unik lah di angkringan, itu menu paling unik. Sama nggak semua angkringan ada ya. Nggak semua ada. Tapi Jadi kopi dimasukin Arang arang. yang dipakai untuk bakar. Nah, sesok bisa teleponnya poneh kopi ya. Apa? dulu kok kayak masalah. Iya. Bisa jadi kayak filosofi gitu lah. Kalau ke angkringan
semerah, sepanas apapun masalah membawa ke angkringan akan terasa Adem. jauh. Semua yang duduk di situ itu nggak punya background, nggak punya baju pejabat, Iya. lagi obrolannya mesti sama, mesti menyatu. Yes, itu Ya. yang paling enaknya karena Itu yang di bagus. di angkringan aku yang salonnya itu dia nggak ada loh. Kelas VIP semuanya biasa, kalau di Biasa. tikar semua, kalau di Iya. kursi semua, dan omongannya ya seru. Iya. Masalah utang. Tapi ini bro yang unik angkringan. Rata-rata loh ya. Yang jajan di situ kenapa laki-laki, bapak-bapak, anak-anak muda. Oh iya. Kalau ibu-ibu biasanya dibungkus bawa pulang. Hmm. Kenapa? Tahu? Ya kalau aku sih tahu, Apa? karena dia nggak bisa ngantri. Zaman-zaman yang modis sekarang ini banyak, kemarin sebelum dipindah ke Sarkem ya, itu juga banyak pendatang yang makan di angkringan, Ya. cowok cewek, muda-muda, bahkan selfie. Karena angkringan sekarang modelnya udah bentuknya udah kembali lagi ke yang lalu, tidak seperti gerobak itu kalau yang modern ya, malah yang pakai pelengkung itu apa? Kalau nggak salah sebutannya angkringan desa. Nah, Jadi itu kayak orang jual sate di panggul gitu. Ya. aku dodol dawet. Itu menarik juga. Iya. Ya. Kalau Terus itu ada yang panjang tapi tetap pakai gerobak itu, kita makannya mengelilingi kalau Iya. Kayak panas panan gitu ya. tapi kalau yang pakai gerobak itu kita makannya jauh-jauh, misalnya di angkringan di pakai tikar dan sebagainya itu. Di cara makannya pun juga beda. Jadi kalau yang modelnya pakai gerobak itu, kita pasti akan berkeliling. Berkeliling. Gitu. Tapi kalau yang ini, kita pasti ada lesehan. ada lesnya. Susah makannya kalau ada yang meja tadi yang harus berkeliling ya. Gimana? Yang nggak berhenti makannya harus berkeliling. Ini kayak Jepang sebetulnya kalau kita duduk seperti itu, tapi di Jepang kan mejanya muter. Kayak pernah ke Jepang aja. Oh iya. Sok-sokan. Paling pol-polannya ngerti ini Mia. Oke, tapi ada usulan nggak tentang angkringan ke depannya? Aku sih usul ya, angkringan itu diangkat menjadi kekayaan intelektual Indonesia. Jangan sampai nanti dipatenkan oleh negara Tetangga. tetangga guys, kita. ini serius ya? Serius. Serius. Jadi harus dipatenkan. Yes. Karena saya kan patriotik ya, jadi bagaimana kalau dipatenkan? Jangan patriotik. Sudah ada grupnya itu. Oh ya. Jadi dipatenkan menjadi warisan luhur budaya bangsa Indonesia. Dipatenkan. Dirimu bro? Aku sih usulnya, karena aku bukan dari Jogja ya. Usul sih kalau bisa angkringan itu full AC. Guys, kita akan bikin video angkringan-angkringan yang di Jogja itu. Oh iya. Mungkin kita putar-putar aja, ini angkringan mana. Atau gini kita minta pemirsa, misalnya kita datangin angkringan mana, kita akan datangin. Ya, misalnya kita disuruh ngulas angkringan yang di Sarkem itu yang baru. Kita urus di sana. Ya. Pasti Bro Iwan semangat banget di sana. Dia bisa mampir. KTP-nya dia bertambah bro. Masih tanggungan itu bro. Butuh bro, jaket alma mater. Aku kan jaket alma mater, tak tinggal karo kanca punah. Saya tahu, sudah angkringan gak bisa Sarkem sih nggak angkringan tinggi ya, bekas pasar sendiri jual beli pakaian baru. Oh iya bekas. Kita waktu itu zaman masih muda dulu, kalau butuh sesuatu ya gitu kemari didolen kok Ya. sepatu apa itu. Jadi contoh ya anak-anak muda. Ya. Jadi jangan asal ambil dijual. Ya. Contoh yang buruk Pak. Nah kembali ke angkringan bro. Usulannya tadi bagus bro. Angkringan memang harus kita jaga, kita teruskan, dan keasliannya itu perlu kita jaga, harus diberikan tepat. Karena ini saya yakin banyak yang tidak terlalu memperdulikan nanti harus bagaimana masa depan angkringan. Kalau saya ini harus kita rawat baik-baik. Ya. Di situasi pandemi ini sebenarnya makanannya murah Dan bisa dibungkus dibawa pulang, karena semua pasti
tahu di pandemi ini mereka nggak bisa makan berdekatan, bungkus bawa pulang dan murah semuanya bro. Terus tidak dipatenkan. Ya. Nah, menjadi contoh bahwa kita harus berbagi. Ini warisan dunia bro. Jadi guys, kalau yang dari Jakarta nih sambil lihat ini mau mencoba angkringan Jogja, begitu Anda turun dari stasiun, langsung aja keluar dikit sudah angkringan semua kalau mau makan di situ. Jadi itu cukup Mewah Jogja. Situasi pandemi ini masih enggak bro. Aku beberapa minggu ini nggak lewat. Aku kan mengikuti anjuran pemerintah tidak kemana-mana. Oh iya. Selama COVID, bukan selama pandemi. Selama COVID tidak kemana-mana. Ya. Luar biasa. Dia ngikutin pemerintah. Yes. Dan ada PPKM ini dia seneng. Ya. Karena posisinya juga lagi nggak ada di. Ya. Jadi, besok kita tempelin ya bro di depan. Masa isolasi mandiri. Biar dicentolin mana. Itu ngirit bro. Satu lagi mungkin usulan buat apa ini? Angkringan ya. Angkringan itu banyak banget orang yang mencari yang dapat rezeki dari situ karena angkringan itu kan banyak menunya dan yang masak itu ternyata bukan pemilik angkringan. Iya. Itu orang-orang di sekitar. Orang Bayangkan di situ ada banyak macam menu dan ada banyak macam orang juga yang jadi yang mendapatkan rezeki di situ. Itu hebatnya angkringan. Angkringan ini luar biasa. Banyak orang dapat rezeki ya. rezeki Konsep dari satu berbaginya. angkringan. Bro. Oke guys, jadi angkringan ini ternyata penting untuk menunjang beberapa sektor, ya kan? Ya. Dari sektor industri makanan kecil itu ya. Ya. Jadi pertama harus kita pertahankan. Yes. Kedua dibikin senyaman mungkin. Kalau perlu pakai AC, pakai AC. Yes. Ya toh. Yang penting bersih juga. Ya persis pakai. Si kucingnya nggak 1.500 lagi kalau sih. Ya iya sih, cuman yang penting kan payu bro. Oh iya. Berbagi. Oh, gitu. Terus kedua diharap angkringan tetap murah gitu. Ya. Ya. Supaya tidak ada berita nutup itu tadi. Ya, murah lah, terjangkau untuk semua kalangan. iya, iya. Nah, Murah ini relatif lah ya. Yes. Nah, aku ada usulan bro. apa? Nah, tak pikir-pikir orang murah, larang. Saiki bagaimana kalau angkringan itu ada harga minimalnya kasih kotak. Minimal harga standar. Nah, mengenai luwe berbagai untuk bagian tidak mampu yang mungkin bisa jajan di situ. Bisa warungnya Luar itu biasa. ya. Oh iya. Ya. Tunggu ya, asal mau buat warung angkringan. Doain. Ya, warung angkringan usul asal. Usul asal. Pokoknya ciri khasnya adalah yang minimal standar per tampang. Ya. Seandainya mau bayar lebih itu untuk Jadi asal bayar, asal mangan, asal muntal. Jadi di depan studio itu nanti bisa mau dibikin seperti itu, guys, datang aja ke sini. nongkrong untuk fans kita ya. Apa jenis fan? Fansnya Bala Usul Asal. Iya lah. Bala. Bolo ini koncone. Nah, pakai bolo aja jangan. Oh ya. Iya, bolo. Bala itu negatif ya. Bolo. Bolo kan. Jadi bolo Iya. ini Usul Asal. Bolo itu sahabat karib. Ya. Nah, Oke, sampai ketemu lagi. sik bro. Betul dong. Bintang tamunya minggu depan Haris. Minggu depan sopo? Oh. Kan ono toh. Ada bintang tamu tapi ini biar mereka penasaran juga ya. Seorang wanita ya, saya bocorkan sedikit. Dia seorang foto model, Ya. kemudian penyanyi, Ya. Toryo Tuwo. Gak menjual lagu ini. Tua. Pernah muda. Ikutin terus ya guys, ikutin terus dari usul_asal. Ya. Sampai jumpa kembali. Bye. Bye.